itu hukum puasanya wajib. Tapi walaupun wajib harus memenuhi syarat. Satu, syaratnya harus muslim. Jadi kalau ada kawan awak tak puasa, berbaik sangkalah mungkin dia tidak muslim. Apa tuh berkopiah putih, berbaju koko, pakai celana panjang Pak Ustaz? Pastilah dia muslim. Nomor dua apa? Mungkin dia masih anak-anak. Karena yang balik cuma yang wajib puasa. Yang belum balik tidak wajib. Dia sudah berjanggut Pak Ustaz, tidak mungkin tidak balik. Nomor tiga, harus berakal sehat. Mungkin apa tuh gilo. Tidak mungkin gilo doh Pak Ustaz. Ini RT kami, bukan RT di sini loh Pak. Bukan RT di sini. Nah, ini RT kami. Kalau nyo gilo, tidak mungkin kami tunjuk sebagai RT. Nomor 4 Pak, mungkin dia berhalangan. Itu tidak indah-indah tuh Pak Ustaz. Itu halangan kan perempuan. Nomor 5 lah, mungkin baru siap melahirkan. Jadi keluar dari ini baru dia wajib berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Darul Aman yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ disampaikan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Satu, pasti turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Mereka dipandang, ditatap, ditengok, dilihat oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa haffathumul malaikah. Tempat mereka dipenuhi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fiman indah. Nama-nama yang hadir ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, dikorbankannya sedikit waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin perasaan. Untuk sejenak hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Judul tausiah kita zuhur yang singkat ini adalah yaitu amalan-amalan di bulan Ramadan. Setiap amal yang kita kerjakan, baik wajib, sunat, sendirian, berjamaah, tampak atau tersembunyi, afdal tidaknya amalan itu dalam arti besarnya pahala yang bakalan kita terima atau tidak, itu dipengaruhi 3 perkara berikut ini. Maka sebelum melakukan sebuah amal, tengoklah yang 3 hal ini. Yang pertama adalah cara kita melakukannya. Semakin elok cara sesuai dengan cara yang dicarakan Rasul, insya Allah diterima amal itu dan semakin banyak pahalanya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah Allah itu menyuruh kita sembarang ibadah-ibadah, kecuali harus memenuhi syaratnya, yaitu ikhlas karena Allah, cara batin. Benar cara Rasulullah, cara zahir yang bisa ditengok oleh sahabat. Baru ibadah tersebut diterima. Oleh sebab itu kalau nak melaksanakan sebuah ibadah, kuasai caranya dahulu. Cara berwudu, sifat solat, sifat wudu Rasul. Cara solat, sifat solat Rasul, sifat solat Nabi. Cara zikir, sifat solat, sifat zikir Nabi. Begitulah selanjutnya Pak. Tengok cara kita melakukannya. 2 orang melaksanakan solat, tapi hasil jauh berbeda. Walaupun sama nampaknya. Kenapa demikian? Caranya berbeda. Yang satu lalai, Pak. Berdirinya saja loyo. Mata 5 watt, badan bungkuk sabuk, mengangkat tangan bantu orang sakit 3 bulan. Tak bertenaga, tak berselera. Allah.
Allah. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang salat. Yang satu salat tapi dia sungguh-sungguh, berdiri dengan semangat. Karena wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Munafik tidak tengok cara kita salat. Semangat. Mengangkat tangan semangat. Insya Allah akan dapat surga Firdaus. Ulaika humul warithun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yang satu solat diancam dengan neraka wail, yang satu dijanjikan surga Firdaus. Kenapa berbeda? Berbeda cara. Yang kedua, tengok tempat. Ada ibadah tertentu ditentukan tempatnya. Antara lain solat 5 waktu ke masjid. Boleh di rumah, boleh di rumah. Tapi yang paling utama di masjid. Sunnah muakkadah yang dekat kepada wajib. Bahkan karena ada ancaman, hampir sangat kepada wajib. Maka ke masjidlah. Sebab jangankan bapak sudah sampai ke masjid. Keluar dari rumah menuju masjid sudah dapat pahala. Man kharaja min baitihi mutahharan ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajja lil muhrimin. Siapa yang keluar dari rumahnya tapi syarat dalam keadaan berwudu, maka sebaiknya berwudu itu dari rumah. Bukan tak boleh wudu di masjid, boleh. Sebaiknya wudu dari rumah. Batal menuju masjid, jangan pula balik ke rumah. Itulah kerojo pulang balik, Bapak. Apalagi kalau sudah di masjid, batal pulang pula ke rumah, kan kembali kemari lagi. Iya kalau rumah dekat. Kalau saya kan jauh ke sana. Asar baru sampai kemari, Bapak. Ila sholatin maktubatin, niatnya pergi sholat berjamaah ke masjid. Fa ajruhu ka ajril hajja lil muhrimin. Dipastikan Rasul pahala yang bakalan didapat semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Melangkahkan kaki menuju masjid dapat pahala. Tak sama dengan langkah menuju tempat lain. Bedanya kan tempat masalahnya ke masjid. Man roha ilal masjidil jamaati, yang melangkahkan kaki menuju masjid. Hapus satu dosa. Wa khutwatun taktubu lahu hasanah, langkah kedua ditulis pahala. Wa tarfa'ud darajah, langkah ketiga mengangkat derajat. Itulah berapa langkah dari rumah. 1, 2, 3. Sahabat sangat yakin dengan qala Rasulullah, mereka mengecil-ngecilkan langkah walaupun tidak seperti yang saya contohkan. Sahabat itu tidak ada jalannya loyo, Pak. Jumpa dengan Umar kayak gitu, ditempel yang Umar apa? Sahabat itu jalannya seperti bumi digulungkan kepada mereka. Semangat, singa-singa padang pasir. Bagaimana kalau sudah sampai di masjid? Jauh luar biasa, karena tempat mempengaruhi. Makanya orang yang sholat di Masjid Nabawi tidak sama dengan sholat di Masjid Darul Aman. 1 rakaat di masjidku ini kata Rasul sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000 rakaat. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100. Ini bukan 100 rakaat loh Pak, bukan 1000, 100.000 rakaat. Berapa nolnya tuh? Tidak sanggup awak ada Pak. Bapak yang gagah-gagah pergilah sholat ke masjid ini Pak. 1000 rakaat, berarti sama dengan 1 rakaat di Masjid Nabawi. Cobalah 1000 rakaat sekali. Begini Bapak datang untuk ikut apa pulang. Kalau tidak percaya coba Pak. Tidak sanggup. Awak 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Kalau imam terlalu panjang berleha-leha mengutuk jemaah pulang. Imam aku panjang ayat minta ampun. Lagi-lagi 1000. Berdoa di Bukit Sofa, berdoa di Bukit Marwah, 2 bukit yang diberkahi oleh Allah. Tidak sama dengan berdoa di bukit tinggi. Jauh bedanya tuh. Berdoa di Padang Arafah tidak sama dengan berdoa di Padang Panjang atau di Pantai Padang. Kalau sama-sama Padang, tempat mempengaruhi. Yang ketiga, yang terakhir, yang mempengaruhi amal kita tersebut yaitu waktu. Cara sudah sama, tempat sudah sama, waktu berbeda. Yang satu di awal waktu, yang satu di akhir waktu. Jauh bedanya itu Pak. Ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, ayyul amalu ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Bukankah Rasul mengatakan as-sholatu ala waktiha, solat tapi di awal waktu.
Tandanya waktu mempengaruhi. Jadi tengok cara, tengok tempat, tengok waktu. Waktu 15 menit. Masih 5 menit lagi. Saya akan kontrol waktu itu, Pak. Bapak Ibu, lalu apa amal yang bisa awak lakukan? Ada 7, takkan kita sampaikan semuanya. 1 saja. Yang pertama, hendaklah awak berpuasa di siang harinya. Jadi hukum puasa ini wajib. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu hukum puasanya wajib. Tapi walaupun wajib harus memenuhi syarat. 1, syaratnya harus muslim. Jadi kalau ada kawan awak tak puasa, berbaik sangkalah mungkin dia tidak muslim. Apa tuh berkopiah putih, berbaju koko, pakai celana panjang, Pak Ustaz? Pastilah dia muslim. Nomor 2 apa? Mungkin dia masih anak-anak. Karena yang balik cuma yang wajib puasa. Yang belum balik tidak wajib. Dia sudah berjanggut, Pak Ustaz. Tidak mungkin tidak balik. Nomor 3, harus berakal sehat. Mungkin apa tuh gilo. Tidak mungkin gilo doh Pak Ustaz. Ini RT kami. Bukan RT di sini loh Pak. Bukan RT di sini. Nah, ini RT kami. Kalau nyo gilo tidak mungkin kami tunjuk sebagai RT. Nomor 4 Pak. Mungkin dia berhalangan. Itu tidak indah-indah tuh Pak Ustaz. Itu halangan kan perempuan. Nomor 5 lah. Mungkin baru siap melahirkan. Jadi keluar dari ini baru dia wajib berpuasa. Allah tak sebut tak kulu wala tasrobu. Tidak makan, tidak minum. Karena kalau cuman itu, anak kecil pun sanggupnya Pak. Tapi Allah katakan siam. Siam itu artinya menahan. Baik yang dari luar nak ke dalam, atau yang dari dalam nak keluar. Sama beratnya itu Pak. Kata siam tersebut terulang sebanyak 8 kali atau saum di dalam Al-Quran. Yang 8 inilah. Kalau membatalkan puasa, sekedar mengulang kaji nih Pak. Mana tahu ada yang lupa. Karena berlayur kapal di Sungai Pinang, singgah Sabanta di Batang Lupuh, tapal kajiku diulang pasal jalan itu karena ditompuh. Ya enggak Pak? Yang batalkan puasa kan 3-nya Pak. Mana tahu lupa. 1, makan minum kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Walaupun 5 kali batambuh, minum 2 galon, merokok 2 selop. Tidak sengaja, tidak batal. Kata Rasul, hadis ini Pak, itu rezeki yang datang dari Tuhanmu. Lanjutkan puasa. Tapi kalau sedang makan, nak batambuh hawa. Begitu ambil nasi, puasa. Pura-pura lupa. Yalah, itu batal. Yang payahnya kalau bapak sedang makan bakwan. Tertib makan bakwan tu digigit, bakwan digigit lah 2 kutu. Pas giliran menggigit lah 2 kutu, separuh ke dalam, separuh tersapit ke bibir. Berdoa hati, ya Allah puasa rupanya. Boleh minum? Tak boleh. Walau seteguk, walau setetes. Berkumur-kumur sekedarnya boleh. Boleh. Tapi kalau tidak boleh. Jadi gimana menghilangkan panasnya ini Pak Ustadz? Hidupkan kipi angin, ngangahkan mulut. Jadi tidak batal puasa masuk angin. Ya, masuk angin tidak batal puasa. Makanya orang Melayu kan jalan-jalan kan makan angin Pak, tidak batal. Cuman Pak makan-makan angin, tidak batal puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Bapak dari sini pergi ke Bangkinang sampai di Danau Bingkuang, masuk angin. Keluar dari mobil muntah. Wah, itu tidak batal, lanjutkan. Yang batal yang mana? Yang dimuntah-muntahkan. Mentang-mentang istri ini sadar dia, suaminya sayang sama dia. Begitu terdengar suami pulang, langsung ke dapur. Pura-pura muntah. Batal puasanya, walaupun tak disuruh suami batal. Yang ketiga, mohon maaf, ini kalau hukum tak boleh malu Pak, yaitu bercampur suami istri di siang hari. Tapi tidak ada fikih mengatakan kalau sengaja. Tidak mungkin pula tidak sengaja Pak. Kalau coba 2 tidak sengaja, tidak percaya orang bodoh. Tidak semuanya dengan sengaja, makan minum kalau sengaja, muntah dengan sengaja, tapi bercampur suami istri, carilah fikih Pak. Kalau sengaja, tidak ada. Tapi ini terjadi di zaman Rasul, bakalan terjadi sesudah Rasul. Cuman waktunya berbeda, teknik hakikat sama. Datang seseorang kepada Rasul, ya Rasulullah, celakalah saya. Kata Rasul, apa yang menyebabkan engkau celaka? Ya Rasulullah, ambo borek sebenarnya menyampaikan. Tapi borek sebenarnya itu tidak ada, itu tambahan saya saja Pak. Ya Rasulullah,
Ambo bercampur suami istri di siang hari, merah muka Rasul. Jadi Rasulullah itu kalau marah, tahu sahabat, nampak mukanya merah. Beda dengan awak merah, awak marah Pak. Awak sesadunya merah Pak. Sesadu nak muku aja tuh, tangan merah, kaki merah. Bahkan keluar nih dari mulut awak nih Pak, kalimat marah itu Pak. Nama-nama hewan di kebun binatang keluar saja. Kambing, kucing, cacing, kapindiang keluar sadunya itu Pak. Bahkan tangan awak pun main itu. Lemari yang besar tuh sekali dorong tumbang. Orang sedang marah. Kalau Rasul cuman merah. Dan kata kitab Syama'il dijelaskan bahwa kalau Rasulullah itu marah tak ada urusan pribadi, tak ada urusan dunia. Beliau cuman marah kalau hukum agama dilanggar orang. Itu cuma menyebabkan marah. Merah muka Rasul. Kata Rasul, kau bebaskan budak. Membebaskan budak di zaman Rasul sama dengan membeli unta merah yang punuknya besar. Beli Pajero kininya Pak. Nah, tidak sanggup deh ya Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tambah pucik kawan Pak. Sebulan aja untuk ikut menanggung nggak boleh 2 bulan. Kalau tidak, beri orang miskin makan 60 orang. Tak sanggup deh ya Rasulullah. Lalu Rasulullah itu kan selalu caranya yasiru walatu asiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Rasul ambil keranjang isinya kurma. Nih, cari orang miskin di kampungmu, kasih dia makan. Korban waktu tenaga berarti itu. Bukannya orang itu pergi, malah mendekat kepada Rasul. Ya Rasulullah, apa boleh kata Rasul? Ya, masalahnya di kampung tuh Ambon yang paling banseknya ya Rasul. Rasul yang tadinya marah langsung berubah tersenyum. Kalau artikanlah senyum Rasul kok. Ikulah orang tak tentu diuntuang Pak. Olahlah miskin gata boleh. Awak kok kadang-kadang begitu. Nak babini 2, bini pertama bodak ulun tawali leh. Nak bini 20 dengan alasan sunnah. Kan ni kakak. Ya sunnah Pak Ustaz. Banyak sunnah nan lain awak kerajokan. Tahajud ulun tiap malam, duha ulun tiap pagi, baca Quran kelas berapa baru, infak berapa baru. Apa sunnah nan lama berobiknya sunnah. Dari sebagian ustadz ini, tapi saya tak sebut namanya. Kalau masalah ikut sunnah benarnya Pak, berbini 2 Pak. Kalau nak meniru sunnah Rasul, ikut cara Rasul. Rasulullah tersebut, istri keduanya siapa? Setelah Khadijah meninggal baru beliau beristri. Itu pun waktunya sudah lama, sudah hilang rasa sedihnya. Yang kedua yang mencarikannya bukan langsung kawan Khadijah. Siapa yang dicarikan? Saudah. Siapa Saudah? Mohon maaf Pak, umurnya 60, kemudian kulitnya hitam, badannya gopuk, tidak menarik dong Pak. Maaf cakap, bini-bini kalau terlalu gopuk kan kurang laring menengok Pak. Pak kata orang Wak Sumbar, karupuk pada ruak-daruak dimakan balasau-lasau. Kalau biniku jauh orang gopuk untuk memegang punggung kabau. Memang tidak menarik. Nah, itu. Jadi kalau ada ustadz dengan alasan nak sunnah, carilah perempuan yang paling miskin di Pekanbaru. Dan paling buruk, dan paling hitam. Nah, miskin. Niat untuk menolongnya. Pasti tidak nio. Bini nomor 2 ustadz kok Pak. Tinggi sama sampai putih berasi. Kalau bentuk itu jangan kau ustadz ambu pun nio Pak ya. Iyo muak pun kadang-kadang leh. Nah kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya. Kajian ini memang panjang, tapi cukup sekian dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.